Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih 3 orang ya, teman-teman, kita tunggu kembali teman-teman yang lain untuk join di Zoom pagi hari ini ya tentang WSP lanjutan, teman-teman ya. Boleh absen-absen dulu, boleh dari kota mana? Dari Pulau Tulangagung, Pak Depa. Saya Eko Sutrisno Priantoro. Oke, Pak Eko. Member KLD 2 ya. Oh, sudah lama ya, Pak. Iya, dulu website yang pertama dilelang ya. Nggak bisa dianu lagi ya. Perpanjang. Oh, untuk WSP bisa kembalikan ke CS kembali ya, Pak. Untuk Ya udah, kembalikan. Untuk migrasi, tapi belum ada update lagi. Kami minta tolong migrasi data yang lama. Soalnya kan ya, saya lagi beli yang kedua ya. Barunya saya share Pak Depa. Minta tolong direview dan koreksinya. Lupa-lupa ingat soalnya. hmm. Kota Agung loh. Mahkota Agung. Nanti ya, Pak. Ya, kalau kan nanti. Kalau coba tolong. Iya, sebentar ya, Pak. Semoga kalau ketolong aku bisa mampir-mampir kopi. Gimana Pak Eko? Monggo kalau di Tulungagung bisa mampir-mampir ngopi, Pak Depa. Tadi problemnya gimana? Tulungagung, Jawa Timur. Enggak, Pak. Problemnya gimana tentang WSP-nya? Oh, yang pertama tadi Iya. statusnya dilelang. Saya maunya diperpanjang dulu, tapi kalau udah telat nggak bisa katanya. Udah statusnya udah dilelang. Iya, kalau udah telat emang begitu, Pak. Mungkin bisa kembalikan ke rotator tim sales ya untuk hubungin kembali, Pak. Ya udah kembalikan. Saya minta tolong kemarin datanya migrasi aja, biar nggak kembali dari awal lagi. Jadi Iya. lumayan kemarin trafficnya. Sama trafficnya kalau kembalikan gimana caranya? Nah, untuk ngubungin programmernya emang dari sales dulu, Kak. Oh, dari sales baru ke programmer kembali. Konfirmasiin. Ada perlunya bisa ya, secara SOP untuk traffic bisa dikembalikan. Jadi tarik lagi semua datanya. Oh, untuk data ya itu yang saya bilang dari sales dulu. Nanti kalau misalnya sales udah ke programmer datanya bagaimana, nanti diinfokan kembali ke bapaknya gitu. Soalnya tim teknis untuk bantuan teknis saja. Kalau untuk Hmm. programmer kan hubunginnya dari sales kembali Kak. Dari tim Hmm. Oke, teknis. berarti kalau data seperti itu, kalau untuk trafficnya, Kalau untuk tekniknya memang kita mengajarkan ini ya. Tim teknis juga mengajarkan tentang penjelasan WSP, trafficnya WSP bagaimana dan buat keyword-keywordnya juga ya. Kalau untuk teknis ya, hmm. kami tim teknis bukan programmer Kak, lebih ke arah ke teknis Kak, tim support lah Kak. Teknisnya ini sama dengan yang lama atau ada perubahan? Eh ada Ada. ada perubahan Kak untuk teknis lebih ke arah ngezoom ya, lebih sering ngezoom ke teknis sih untuk eh, mengajari teman-teman tentang WSP dan kita mengerti kembali ya untuk yang mengikuti program kelas KLD dan lain-lainnya ya. Kecuali Ads ya, kalau Ads ada kelasnya tersendiri seperti Hmm. Google Ads, Facebook Ads, dan sebagainya lah. Oke, sudah 10 orang ya. Baik, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Oke, Pak Depa, monggo, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Eko. Oh ya, Bisa tadi saya tanyakan di WAG, untuk cara upload stiker gimana Pak Depa ya? gimana Terus Kak? saya punya buat stiker ya, punya stiker, mau saya masukkan di BSP. Buat stiker Ya, dimasukkan ke WAG, BSP, ah, web, web. ke web. Hmm. Itu produk Kak, stikernya. Iya, buatan sendiri, desain sendiri.
Itu paling dimasukin ke WSP kalau misalnya sudah punya WSP. Ya sudah punya. Cara masukin gimana? Nah, itu nanti dijelasin ya. Soalnya untuk hari ini kita WSP lanjutan. Mungkin Pak Eko bisa ke chat tim teknis ya untuk minta video tentang ini ya WSP pemula, cara posting dan inspeksi dari WSP ke Google Search Console ya. Ataupun Udah Pak, udah bisa semua. Untuk yang itu. Udah saya share di web saya. oh iya. Tak tolong koreksi. Cuma untuk stikernya masih bingung Oh, lupa. koreksi saja ya, Pak. Nanti bisa ditanyakan oleh Mas Adan ya. Pas lagi Zoom koreksinya bagaimana. Oke, Oke, terima kasih. oke sama-sama. Kita langsung mulai ya, teman-teman, karena sudah 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman semua. Selamat datang di Zoom teknis harian ya, seperti biasa yang sudah diinfokan di grup untuk WSP lanjutan ya. Kita belajar tentang WSP lanjutan disampaikan oleh Mas Adan ya, sebagai tim teknis juga untuk WSP ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu atau belum kenal ya, perkenalkan saya Deva dari tim teknis dan untuk penjelasan itu Sadan ya. Bisa langsung mulai saja Mas Sadan untuk penjelasan. WSP lanjutan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Deva. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak Den. Salam kenal. Oke, siap. Oke, perkenalkan ya. Terima kasih atas responnya. Perkenalkan, nama saya Adan. Saya selaku dari tim teknis juga ya. Salah satu dari tim teknis dari Titik Terang Kreatif gitu ya. Oke, benar apa yang dikatakan oleh Mas Deva. Saat ini kita akan membahas mengenai salah satu fitur lanjutan ataupun WSP lanjutan ya. Kita akan membahas fitur yang ada di WSP tentunya. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, eh, eh, kepada teman-teman sekalian, mohon untuk disimak terlebih dahulu ya. Simak terlebih dahulu materi yang akan disampaikan ya, materi yang akan disampaikan. Nanti setelah ada sesi Di situ Bang nggak ada setelah Bang. selesai untuk sesi penjelasannya, nanti kita akan membahas ataupun membuka sesi tanya jawab ya. Jadi mohon untuk disimak terlebih dahulu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini tentunya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu nih teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman menyiapkan terlebih dahulu WSP-nya nih ya, saya buka. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai optimasi lanjutan ya, optimasi lanjutan. Yaitu ada dua hal. Pertama ada atas konten ya teman-teman, atas konten dan juga body per page atau biasa disingkat dengan BPP gitu ya. Nah, jadi dua fitur ini adalah optimasi lanjutan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi atas konten dan juga body per page gitu. Fungsinya gimana sih? Eh, untuk lebih jelasnya, fungsinya itu ketika kita sudah inspeksi ya teman-teman ya, sudah kita inspeksi, misalnya tidak ada ranking yang masuk gitu. Oke, sorry. Misalnya rankingnya itu tidak masuk tetapi sudah terindeks ya teman-teman ya. Rankingnya tidak masuk dalam page one gitu ya. Tapi postingan tersebut itu sudah terindeks. Nah, teman-teman agar menaikkan rankingnya itu bisa menggunakan atas konten ataupun BPP ya. Itu. Jadi dua hal ini bisa digunakan gitu ya. Secara basicnya untuk optimasi tambahannya itu menggunakan dua fitur ini, itu atas konten dan juga body per page gitu ya. Oke, mungkin kita akan contohkan salah satu terlebih dulu ya. Kita akan menggunakan yang atas konten ini ya, yang atas konten ini. Oke, karena kebetulan ini sudah banyak ya, sudah banyak. Jadi kita coba cari ya. Nah, saya akan mengambil di sini. Contoh biaya jasa wedding ini, misalnya sudah terindeks ya. Anggap saja ini sudah terindeks ya teman-teman ya. Anggap saja sudah terindeks. Dan sekarang kita ingin menaikkan
rankingnya ya, agar misalnya bisa masuk ke dalam halaman pertama ataupun page one di Google-nya. Ternyata setelah kita lihat bahwasannya di Google-nya ini dia ada di halaman ketiga gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Caranya pertama-tama kita pastikan dulu nih, kita sudah sesuai nih ya, sudah kita pilih yang ingin kita tambahkan optimasi gitu ya. Tambahkan optimasi gitu. Nah, sekarang kita ke admin panelnya ya. Kita klik aja nih atas input atas konten ya, teman-teman ya. Teman-teman input di sini klik aja. Nah, di sini akan dimintai halaman webnya. Nah, halaman webnya ini diisi dengan produk ataupun link produknya gitu ya. Seperti contoh kan ini ingin ditambahkan ya untuk jasa weddingnya. Ini akan ditambahkan, kita kopikan ya. Bentar. Kita kopikan, kemudian kita masukkan di bagian halaman webnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita masukkan kontennya. Nah, untuk konten di sini biasanya itu jangan terlalu panjang ya, teman-teman ya. Jangan terlalu panjang. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa minta bantuan aja ke ChatGPT gitu ya. Biasanya sih kalau konten ini yang ada di atas konten lebih ke penawaran ya, lebih ke arah penawaran. Oke, mungkin saya akan minta bantuan ke ChatGPT mungkin ya. Kita minta bantuan ke ChatGPT. Oke, ini kita kopikan dulu ya. Kita kopikan sampai sini. Untuk judulnya kita kopikan keywordnya. Kita beri perintah aja seperti ini. Tolong buatkan gitu ya. Tolong buatkan eh, sisipan gitu ya atas konten untuk produk gitu ya. Untuk produk. Nah, teman-teman kopikan saja seperti ini ya. Kemudian teman-teman enter gitu ya. Nah, ini bakal ada nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa nih teman-teman ya. Nah, ini tidak terlalu panjang juga nih seperti ini. Ya, teman-teman kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya eh, kurang puas dengan hasilnya, teman-teman bisa minta buatkan kembali saja gitu ya. Oke, ini kita contoh, kita ambilkan saja ya. Kita kopikan ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke halaman admin panel lagi. Kita coba masukkan di sini ya. Kita coba masukkan. Oke. Nah, ini tidak perlu di gonta-ganti ataupun misalnya tidak usah di otak-atik ya, teman-teman ya. Cukup seperti ini aja tidak apa-apa gitu ya. Oke, coba kita untuk submit ya teman-teman. Kita submit. Nah, dia sudah ya, sudah masuk di sini, sudah masuk. Nah, kita coba di sini kita refresh ya, apakah masuk teman-teman? Kita coba ya, refresh. Nah, dia masuk nih teman-teman ya, dia masuk nih teman-teman. Nah, untuk atas konten ini seperti ini, dia langsung sudah masuk. Nah, jika misalnya atas konten sudah ditambahkan, ini ada link ya, coba kita klik dulu. Oke, dia nge-refresh ya, nge-refresh ke sini. Jadi dia sudah termasuk dengan link anchor gitu ya. Nah, jika teman-teman sudah menambahkan atas konten seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa langsung apa namanya inspeksi ya, bisa langsung inspeksi saja gitu ya. Oke, di sini saya coba ya. Nah, ini ada. Nah, misalnya teman-teman sudah menambahkan atas konten seperti ini, teman-teman bisa langsung di inspeksi saja ya. Oke, inspeksi. Oke, sorry tadi ada yang terinput ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk inspeksinya sama ya, tidak jauh berbeda. Langsung minta pulang indeksan aja gitu. Sorry, ini ada uji URL. Di uji URL terlebih dulu ya teman-teman ya. Oke, kita batal. Kita uji dulu URL-nya. Kita uji URL aktifnya gitu ya teman-teman. Jadi setiap menambahkan atas konten itu teman-teman bisa lakukan optimasi gitu. Karena memang fitur atas konten ini yaitu untuk ranking ya gitu teman-teman. Oke, oh dia langsung ya. Tadi karena saya langsung mencet minta pengetesan, jadi dia langsung terindeks nih, teman-teman ya. Langsung terinspeksi. Nah, kita lakukan ulang ya. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya.
Nah, itu untuk atas konten gitu ya, teman-teman. Ini untuk atas konten. Jadi posisinya untuk atas konten ini berada di atas judul ya, ataupun atas keyword, keyword yang kita buat gitu ya. Gitu, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, coba nih apa kita kita coba ya. Kita coba kembali ke beranda. Kita langsung eh, masuk ke berandanya ya. Oke, ini tadi ya, yang biaya jasa wedding. Ini coba kita klik kembali. Nah, ini sudah masuk ya, benar ya. Sudah masuk, sudah sesuai. Nah, itu bisa langsung diinspeksi ya, teman-teman ya. Bisa langsung diinspeksi ke Google-nya. Untuk inspeksinya sama saja ya. Jadi diuji URL dulu ya tadi ya. Diuji URL terlebih dahulu, kemudian baru minta pengisian. Nah, begitu untuk atas konten kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya body per page gimana Kak gitu ya. Kalau body per page itu sama ya, sama saja. Oke. Jadi teman-teman bisa klik body per page di sini ya, body per page di sini. Kemudian teman-teman bisa langsung input BPP ya, input BPP. Nah, input BPP. Nah, jadi dia tetap untuk halaman webnya itu tetap diinputkan ya, tetap diinputkan nama produknya ataupun link produknya gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini tetap diinputkan di sini gitu. Nah, untuk kontennya gimana Kak gitu ya. Untuk kontennya teman-teman bisa minta bantuan ke ChatGPT ya. Itu eh, balik lagi ke teman-teman ataupun misalnya teman-teman sudah memiliki konten tersendiri gitu ya ataupun sudah menyiapkan sebelumnya gitu ya yang sudah dibuat secara mandiri itu lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Itu lebih bagus gitu. Nah, karena kebetulan saya tidak ada gitu ya, saya tidak menyiapkan, jadi saya minta bantuan ke ChatGPT ya. Oke, ini kita kopikan kembali saja ya judulnya ya, keywordnya. Saya minta buatkan ke ChatGPT, tolong buatkan gitu, buatkan SEO artikel gitu ya, artikel tentang tentang produk. Nah, teman-teman tambahkan saja biaya jasa wedding berkualitas gitu ya. Nah, untuk BPP ini jangan terlalu banyak ya, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Mungkin sebagai contoh, saya akan membuatnya sebanyak kurang lebih 500 kata ya mungkin ya. 500 kata. Oke, saya akan membuat sebanyak 500 kata. Nah, untuk BPP ini jangan terlalu banyak ya, teman-teman ya. Karena yang penting terinput apa tuh terisi gitu ya, yang terisi. Tetapi jangan juga terlalu sedikit gitu, teman-teman ya. Nah, misalnya ini sudah ya teman-teman, kita langsung copy pastekan saja. Kita copy pastekan semuanya ya. Kita kopikan ini hasilnya ataupun bisa klik yang ini ya. Kopikan ataupun langsung klik copy saja. Teman-teman langsung masuk ke admin panel. Nah, untuk masukin konten linknya ataupun menginputkan konten link di sini itu tidak langsung dikopikan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, tidak bisa seperti ini, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena memang untuk di sini kita harus menggunakan tag BR ataupun misalnya kalau misalnya teman-teman paham itu dijadikan script terlebih dahulu. Gitu, teman-teman. Caranya gimana, Kak? Gitu ya. Cara cepatnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Saya akan masuk ke artikel saja ya, agar lebih cepat ya. Saya inputkan artikel. Teman-teman bisa paste dulu di sini ya. Paste saja dulu di sini. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan pihak lain dulu gitu ya. Nah, jika misalnya sudah dipastekan, teman-teman tinggal di blok terlebih dahulu, biasa ya. Diberikan misalnya heading 3, heading 2 ataupun heading 1 gitu ya. Gitu teman-teman. Di sini saya coba ganti ya suruh heading 3. Oke, misalnya sudah seperti ini, teman-teman klik source di sini ya. Nih, ini ada source ya. Kita klik source. Oke, nah dia akan menjadi script di sini teman-teman ya. Ini kurang lebih dibacanya sebagai script ya, gitu. Nah, jika misalnya sudah dijadikan script seperti ini, teman-teman langsung kopikan saja semuanya di blok ya, semuanya di blok. Kemudian dikopikan, baru dipindahkan ke BPP gitu ya teman-teman ya, dipindahkan ke BPP.
Nah, coba ya kita input BPP. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tidak ada ya yang fitur untuk edit seperti yang ada pada artikel gitu ya. Gitu. Tidak ada tombol source juga gitu ataupun memberikan heading 1 2 3 dan yang lain-lainnya itu tidak bisa ya teman-teman ya. Maka dari itu kita membutuhkan fitur tersebut gitu. Nah, kemudian kita pastekan di sini dan pastikan eh, formatnya itu seperti ini ada H2 gitu ataupun misalnya H3 ataupun ada P dalam kurung gitu ya teman-teman ya. Untuk BPP itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada menggunakan tempat editing ya, tempat editing di entah itu di artikel ataupun misalnya di atas konten ataupun di produk ya teman-teman ya sama saja. Yang penting kita membutuhkan fitur source tersebut gitu. Nah, karena kita sudah kopikan, sekarang kita kopikan halaman webnya ya, halaman webnya. Nah, ini halaman webnya kita kopikan ataupun link produknya ya, teman-teman ya, link produknya kita kopikan, kemudian kita paste di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja klik submit ya, teman-teman ya. Kita klik submit. Nah, dia langsung muncul di sini ya. Dia langsung muncul di sini gitu. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kita cek. Kita refresh terlebih dahulu nih. Kita refresh ya. Nah, BPP itu penempatannya ada di bawah ya, teman-teman ya. Di paling bawah setelah produk lainnya gitu ya, teman-teman ya. Setelah produk lainnya. Ini kita lihat ya, kita scroll sampai bawah. Nah, ini teman-teman. Ini yang kita inputkan tadi ya. Biaya jasa wedding berkualitas gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, ini juga ada link anchor-nya ya. Oke, dia masuknya ke sini ya. Oke, kita kembalikan saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Gitu, teman-teman. Oke, untuk atas konten, fitur atas konten, ya, fitur atas konten dan juga WPP ini sudah selesai nih teman-teman nih, ya. Untuk fitur kedua ini sudah selesai karena kita membahas mengenai optimasi tambahan ya, basicnya seperti ini karena memang ada fiturnya di WSP gitu ya, gitu teman-teman. Nah, sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab jika memang teman-teman ada yang paham ataupun kurang mengerti dari penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya bisa ditanyakan kembali ataupun bisa open mic ataupun via chat ya, Zoom chat boleh. Kak Nuril ya, silakan Kak Nuril. Ya, mau tanya itu Kak. Saya Ya, apa silakan. namanya kan baru gabung ya. Jadi belum belum Ya, WSP-nya kan belum baru mulai ya. Itu kalau oke. di WSP kan ada kategori ya. Kategori itu kalau mau nambahkan subkategori itu pakai yang mana ya? Oke. Untuk subkategori itu tidak ada ya kayak untuk di WSP itu tidak ada. Subkategori itu hanya ada di dongkrak usaha gitu ya Pak. Gitu. Oh, gitu ya. Kalau WSP nggak ada ya Seperti itu langsung Kak. ya berarti nggak ada ya. Kalau kalau WSP tidak ada, jadi dia langsung kategori gitu, tidak ada subkategori. Karena kan kalau di DU itu kan dia eh, kategorinya kita tidak bisa menambahkan secara manual ya kayak kita harus konfirmasi terlebih dahulu ke bagian PICDU dan itu juga tidak bisa langsung di ACC tersebutnya gitu ya kayak tidak bisa langsung di ACC setiap permintaan pembuatan kategori ataupun subkategori di dongkrak usaha. Nah, kalau di WSP ini kan kita bisa menguasai itu pun mengendalikan secara penuh gitu Kak. Hmm, hmm, hmm. Seperti itu kurang lebihnya Kak. Baik, terus ini tadi berarti yang teknik ini tadi itu untuk optimasi SEO-nya ya, Kak? Yang tadi atas konten Iya, itu. optimasi tambahan Kak. Optimasi tambahan ya. Iya. Jadi dia Hmm. untuk optimasi tambahan. Jika misalnya produk Kakak itu ada yang sudah terindeks ya, sudah terindeks, Hmm. kemudian rankingnya kurang nih misalnya ya, tidak di Hmm. halaman page one, Kakaknya bisa menggunakan atas konten dan juga body per page ataupun BPP gitu Kak. Hmm, ya, ya, paham, paham, paham.
Ya, terus apa namanya yang WSP ini ya, jadi itu desain itu standarnya udah seperti itu ya kak ya. Modelnya. Kalau tadi nambahkan kayak Iya, yang di atas itu pakai gimana caranya? Yang di atas ada tulisan yang itu di bagian mana? Di atasnya apa profil apa namanya beranda itu loh. ini Kak, Bentar. yang ini bukan Kak. Nah, ya itu yang itu. Itu gimana? Itu Oke, gimana? Kak, kalau ini adalah fitur eh, atas header ya. Itu fitur atas header. Mungkin nanti akan ada sesinya mengenai pembahasan atas header gitu ya. Ataupun mungkin nanti akan saya tambahkan jelaskan sedikit mungkinnya di akhir ya. Di akhir mungkin akan saya jelaskan sedikit gitu. Mungkin seperti itu sih Kak Kanuril ya. Ya, Gitu. ya. Oh. Berarti ini sementara SP Gimana yang Kak? kita isi standar itu terus kemudian kita optimasi dulu gitu ya. Ini yang materi Iya, ini masih biasa ada terus kemudian dioptimasi gitu aja dulu ya, Mas ya. iya betul. Jadi untuk teman-teman sebenarnya atas konten dan PPP ini dipakainya ketika sudah optimasi ya ataupun misalnya sudah inspeksi dan sudah terindeks gitu ya. Gitu. Baik, Mungkin baik. Oke, kurang lebih terima seperti kasih itu. Kak. Bisa Terima nanya? kasih Kak. Ya, silakan sama-sama. Iya, Oke. halo. Halo. Un- Bisa nanya sedikit, ya. bagaimana caranya tahu eh, konten itu belum terindeks, sudah terindeks tetapi belum banyak gitu. ya, kalau misalnya untuk itu kan bisa di lewat site ya Kak ya. Contoh ini kan punya saya sharingidea.my.id. Saya cari site titik dua ya. Site titik dua. Kemudian kita masukkan domain kita ya. Kita masukkan domain kita. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita cari. Belum muncul, Pak Aden. Oke, bentar. Nah, oke, sorry. Ini ada space. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena memang yang saya miliki ini memang tidak eh, diinspeksi ya. Karena memang ini untuk belajar kebetulan ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Di sini bisa dilihat nih. Di sini hasilnya cuma ada dua ya. Gitu. Jadi gitu ya kak ya. Untuk ngeceknya, bahwasanya sudah terindeks ataupun belum, kakaknya bisa lihat di sini. Di cek site ya. Cek site namanya. Tinggal tulis aja site titik dua, kemudian masukkan nama domain teman-teman gitu. Mungkin Jadi kurang lebih seperti masukkan itu ya. tim produknya ya. Tim produk atau Judul produknya atau nama domainnya aja. Bagaimana tahu judul produk itu terindeks atau belum? Itu kan nama websitenya yang di ini. Kalau untuk judul produknya apakah bisa diketahui? Iya kak, gini ya. Kan di sini kan cek site ya kak ya. Kan dimasukkan nama domainnya ya. Kemudian kan di bawah sini kan ada nih. Contoh ini distributor bawang goreng gurih di Ciledug Tangerang. Ini kan salah satu judulnya nih. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat nih seberapa banyak sih website kita yang domain kita itu sudah terindeks. Jadi kakak tinggal lihat saja ya, Oh, tinggal iya. lihat aja judul-judulnya kan ini bakal ada daftarnya ya. Karena kebetulan ini saya cuma ada satu yang muncul ya, karena memang jarang untuk dioptimasi juga, hanya untuk eh, belajar gitu ya, sebagai belajar saja. Jadi yang munculnya cuma hanya satu gitu kak. Jadi kan Oh, ada daftarnya nanti ke bawah. Jadi kakak tinggal lihat saja secara manual gitu ya kayak oh ya, seperti oke, itu. oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke Kak Brian Kamut ya. Silakan Kak. Oh, kasih. Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Saya mau nanya Oke, fungsi-fungsinya aja tadi ya dari atas konten sama BCP ya. ya, Fungsinya memang itu untuk SEO aja gitu. Kalau memang iya betul. ini kan kalau ada itu ada tambahan-tambahan seperti itu kan kadang-kadang ya itu kan lebih kalau fungsi itu kan lebih ke mesin yang lihat ya. Ya, Itu kan lebih ke apa robot Google yang lihatnya gitu. Kalau misalnya itu di seperti kan di dalam itu juga ada hidden content di dalam apa produk juga ya. Kalau iya untuk betul. untuk atas konten sama sama apa namanya tadi PP ya apa BPP ya. BPP.
ya itu di hidden Ya, juga masih kedetek nggak sama sama Google gitu. enggak. Oke, kan tadi kita bisa sudah ini ya kak ya. Untuk hasilnya kan sudah langsung terlihat kak di sini. Ya, untuk hasilnya nih ya. Jadi kan dibaca juga oleh kita juga, oleh si pencari juga gitu ya. Jadi ketika Ya, diklik dia bakal langsung muncul gitu. Begitu juga dengan BPP. BPP kan letaknya ada di bawah nih gitu ya. Ini kan langsung muncul. Kalau yang disebut dengan Google Hidden berarti dia yang kalau Google Hidden itu dia memang tidak terlihat ya, tidak terlihat karena memang kan hidden gitu ya. Tidak akan muncul di sini juga gitu. Karena dia bergerak di misalnya di belakangnya gitu ya, di belakang. Itu Kak untuk Kak Brian ya. oke, siap. Kasih. Oke, Oke, kurang lebih seperti itu ya, sama-sama Kak. Oke, Kak Arif, silakan Kak Arif, mungkin Ya, bisa. oke. Oke, Oh, pertama untuk yang Mbak, BPP. oke. BPP itu apakah bisa disetting langsung di bawah konten ya? Karena biasanya saya BPP kan saya masukkan link-link Gimana Kak? yang Gimana Kak? Bisa diulang Kak mungkin? BPP. BPP itu apakah bisa disetting di bawah konten persis ya? Di bawah konten. Oh, maksudnya di Ya, bawah sini langsung gitu Kak? karena biasanya saya masukkan juga link-link produk yang lain gitu loh. Jadi di atasnya produk yang Ya, lain, di kalau bawahnya misal konten gitu. kalau posisinya memang seperti ini ya kayak kalau misalnya dari BPP itu. Berarti BPP memang paling bawah ya? Kalau dari penempatannya itu memang sudah langsung seperti ini sih Kak gitu ya. Bawahnya memang sudah Hmm, seperti ini gitu ya. Memang tidak bisa untuk diubah. Kalau misalnya kakaknya ingin seperti itu, iya memang buat BPP itu memang paling bawah gitu kan. Karena dia hmm, body gitu ya. Bodinya gitu. hmm. Karena memang sudah diatur seperti ini Kak gitu. Kalau misalnya Ya, kakaknya misalnya pengen seperti yang tadi kakaknya inginkan, mungkin kakaknya bisa diajukan ya karena ke bagian programmer gitu ya. Tapi memang hmm. setahu saya itu memang sudah disetting seperti ini dari Pak Putra juga sudah seperti ini gitu Kak. Oke, oke. Dan bisa Gitu. ada kandungan link SEO-nya juga ya itu ya. Iya Jadi, bisa. Kalau misalnya ah, kakaknya pengen menambahkan di BPP-nya ada link gitu ya, misalnya link internal ya, ataupun link eksternal, jadi itu bisa. Tinggal diklik nanti ngelink ke produk inputkan saja yang di lain gitu. sininya gitu ya, Hmm. gamenya. Terus yang Itu diikuti ya berikutnya, seperti yang tadi ya. Jadi untuk BPP kan dipindahkan dulu ya ke entah itu ke produk ya, ataupun ke artikel gitu. ya, Karena kita membutuhkan source-nya terlebih dahulu gitu Kak. hmm, Gitu. ya memang itu. Kemudian yang kedua, kalau fungsi link per page untuk apa ya? Ya untuk nge-link sih ya kayak kalau link per page ya. Mungkin nanti akan ada pembahasannya lah ya, lebih lebih apa namanya? Lebih intensif nantinya atau lebih signifikan juga, lebih dalam juga mengenai LPP. Jadi dia, mungkin saya sedikit membahas ya. Jadi dia hanya masukkan link-link juga ya, gitu. Nanti Oke, kalau misalnya untuk sebagai contohnya, contohnya mungkin nanti akan ada di sesinya ya kayak oke. untuk LPP atau tuh link per page gitu, Link per page nanti gitu. hasilnya di bagian apa ya? Atas, tengah, samping. Tahu saya kalau link per page itu dia munculnya itu setahu saya dia ada di atas ya, setahu saya ya, karena kebetulan untuk LPP juga saya kurang menggunakan gitu ya, karena Hmm, emang ada bagiannya yang menggunakan dari LPP-nya gitu Kak. hmm. Kan Mungkin infonya kurang LPP lebih juga seperti itu bisa ya Kak ya. mengoptimasikan juga ya webnya. Iya, untuk LPP juga juga bisa ya. Cuma nanti untuk penjelasannya nanti mungkin pihak yang sering menggunakan nanti ya pada saat Zoom Oke, ya oke. gitu. Karena kebetulan saya biasanya untuk menggunakan BPP atas konten juga mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Ya, ya. Gitu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita buka bagian chat dulu ya, karena sudah banyak juga yang masuk ya.
Bentar. Fungsi dari BPP itu apa, Mas? Oke. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Untuk BPP itu untuk optimasi tambahan ya, Kak ya. Oh, BPP itu untuk optimasi tambahan sama seperti atas konten. Jadi dua hal itu adalah optimasi tambahan. Secara basicnya seperti itu ya. Tapi perlu diingatkan kembali untuk yang sudah di eh, inspeksi dan sudah terindeks di Google-nya. Kurang lebih seperti itu ya, Kak ya. Oke. Kak Gun, apakah bisa menambahkan nama brand di samping kiri menu? Untuk menambahkan nama brand sih bisa ya, Kak ya. Bentar. Di menunya itu yang ini bukan, Kak? Oke, biasanya ini bisa ya. Misal contoh ini Adance ya. Saya coba masukkan Adance Store. Kita coba ya. Biasanya ini tapi ini untuk atas kontennya itu memang harus di-input ya, teman-teman ya. Harus diinputkan. Misalnya contoh ini sebagai contoh saja ya. Misalnya store terkebuka gitu. Misal contoh seperti ini. Kita submit. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kurang lebih sih bisa. Jadi dia lebih ke arah yang namanya berandanya ya ataupun pengenalan profile. Kurang lebih seperti itu bisa gitu ya. Nah, ini ada Kak. Ya, ini ada. Jadi gini kurang lebih bisa menjelaskan di sini juga misalnya dari store-nya itu kayak gimana gimana itu bisa ditambahkan di situ ya. Karena fungsinya itu hampir sama 11-12 dengan profile ya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk Kak Gun ya. Untuk di WSP seperti itu ya. Oke. Kalau full page biar ke indeks gimana Kak? Untuk full page biar ke indeks mungkin kakaknya bisa meminta untuk ditambahkan meta-meta mungkin ya. Seperti meta tag ataupun meta-meta yang ada pada scriptnya. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti pada saat sesinya ya kayak untuk ke Aji Jawara. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kak Suyatno rekamannya eh, nanti share ya. Oke, siap Kak. Insya Allah nanti akan kami share ya. Untuk BPP apa perlu diinspeksi juga? Ya, tentunya perlu ya. Jadi untuk atas konten, setiap penambahan atas konten dan BPP atau body purpose itu harus dioptimasi ataupun diinspeksi ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, di sini untuk atas konten tadi saya lihat diinspeksi menggunakan link yang kita tempel sementara link yang kita tempel sudah diinspeksi berarti dua kali ya. Iya, tentunya dua kali ya. Tetapi perlu diingatkan kita harus yang sudah terindeks ya, yang sudah terindeks. Gitu. Ya, BBP perlu diinspeksi ya. Oke. Full page mungkin URL-nya bisa dicoba langsung diindekskan aja di Google. Ya, ataupun diinspeksi ya. Gitu, teman-teman. Untuk full page ya, seperti yang Kak Arif jelaskan, bisa langsung diinspeksi saja. Meta purpose nanti akan ada sisinya ya kayak karena kebetulan kita sedang membahas mengenai atas konten dan PPP. Meta purpose itu sama seperti LPP ya. Bisa digunakan sebagai optimasi juga tapi nanti akan ada sisinya ya. Gitu. Bisa minta diulang dong atas konten sama PPP. Mungkin nanti untuk ini bisa bisa dilihat saja ya kak ya karena kebetulan ini sedang banyak yang bertanya juga. Oke. Untuk bagian chat Zoom sudah ya. Kita coba. Ini ada Kak Indri. Oke, silakan Kak Indri. Kasian. Halo, ini Ya, apa saya mau nanyain kalau misalkan yang dikasih dari titik terang kan udah ada posting-postingannya tuh banyak oke. juga. Terus kalau Ya, misalkan mau inspeksi di Google, mau inspeksi di Google Konsul itu bisa nggak sih yang serempak gitu? Jadi nggak satu-satu postingan diinspeksi, satu postingan, satu artikel infeksi. Bisa nggak sih langsung grek gitu? oke. Untuk inspeksi dari Google itu memang seperti itu ya Kak. Jadi satu persatu. Memang sudah ketentuannya seperti itu. Karena dari pihak Google-nya sudah seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya Kakak pengen banyak itu belum bisa Kak untuk saat ini. Karena memang pihak Google membuat sistemnya seperti itu satu persatu gitu ya. Tuh, kalau misalnya banyak juga sebenarnya eh,
kami dari tim teknis juga sedang mencari cara gimana caranya untuk inspeksi secara massal gitu ya, sebutnya secara massal. Tetapi memang perlu izin dari pihak Google-nya tersendiri gitu ya. Perlu izin dari pihak Google-nya tersendiri dan itu sangat sulit sekali untuk meminta izinnya seperti itu Kak, ataupun aksesnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi memang satu persatu gitu Kak untuk Kak Oke, Indri ya. oke, makasih. Ya sama-sama Kak. Oke mungkin teman-teman ada lagi yang ingin tanyakan silakan open Halo. mic ataupun via chat ya. Iya, Mumpung halo. kita masih eh, ada Zoom-nya nih ya. Halo, Kak. Ya silakan. Untuk WhatsApp yang apa? Ya silakan. Kalau diklik itu dia ikut terus itu yang melayang kayak gitu. Itu apakah bisa dibantu ya untuk ditampilkan di website kita? Saya punya Yang nggak ini bukan Kak. WhatsApp yang ikut terus kalau dibuka linknya itu. WhatsApp melayang kayak gitu. WA, WA. Bisa ini kamu ini mungkin suaranya agak terputus Kak. Ya, halo. Untuk WhatsApp yang melayang, apakah bisa dibantu untuk diinputkan di website kita, website kami? Oh ya, yang ini enggak. WA, iya, WhatsApp. WhatsApp yang melayang yang ikut terus kalau link itu Itu dibuka. Gimana caranya ini ya? Saya punya itu nggak muncul. Yang bisa muncul hanya yang di scroll ke atas ke bawah itu yang bisa dilihat. Kalau WhatsApp yang melayang terus itu nggak bisa. Halo? Sebentar ya, Kak. Mungkin bisa diulang pertanyaannya, Kak? Iya, halo Kak. Iya, boleh. Halo, halo. oke. Yang WhatsApp Maaf ya. di website, WhatsApp di tampilan website, kan ada yang SEO WA itu, SEO WA, itu Ya, kan, ya SEO ya. nah ini bisa, tapi yang melayang itu yang nggak bisa saya, yang ikut terus itu kalau, Ya, kalau kalau misalnya untuk WA yang ini ya Kak ya. Ini tuh disebutnya sebagai widget Kak ya. Widget itu dia fitur ya, fitur nih. Kalau misalnya Kakak lihat di sini ada nih widget ya. Nah, ini ada widget. Setiap WSP itu ada widget, Kak. Itu fitur ya, salah satu fitur juga nih. Bisa dimasukkan juga seperti konten YouTube. Nah, ini tuh berkaitan dengan script gitu ya. Kalau misalnya punya kakaknya itu tidak bisa, berarti dari scriptnya memang ada yang terpotong ataupun ada yang kita sebutnya sebagai yang kurang jelas gitu ya. Nah, mungkin kakaknya bisa perbaiki terlebih dahulu untuk scriptnya ataupun kalau misalnya kakaknya tidak bisa untuk memperbaiki script, mungkin kakaknya bisa akses salah satu domain ya ini ya westpingidea.media. oh iya hanya satu skrip saya yang, Bisa bisa Sebentar ya, Kak. Mas Dadanya lagi koneksi internet. Ah, oke cek oke, sudah halo terhubung kembali ya. ya mohon maaf ya teman-teman rekan-rekan sekalian. Kebetulan saya sudah mengganti signal ya, jadi mungkin bisa diulang kembali ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan ataupun ingin mengakses ya
sharing idea.my.id ini bisa bisa sekali ya teman-temannya, ataupun misalnya dijadikan referensi itu boleh, tetapi dengan catatan untuk tidak mengacak-ngacak ya teman-teman ya, karena kebetulan sebelumnya ada eh, salah satu seorang rekan-rekan juga gitu ya, salah satu rekan yang mengacak-ngacak juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengambil juga tidak apa-apa ya. Kami juga mempersilahkan, tetapi untuk tidak diacak-acak ya gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau misalnya tinggal diedit saja, kemudian ini teman-teman bisa dikali kalau dia gitu isu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk kasa gulung bisa diakses saja ya langsung ya ke widget dari sharingidea.my.id ya. Bisa langsung saja skripnya dikopikan langsung dari WSP ini ya. Sebentar. Eh, Setahu saya ini, nah ini ya kurang lebih ini itu ada di nomor, bentar ya, sebentar ya sinyalnya ini di nomor 6 ya, di nomor 6 ataupun di nomor 2 ya. Karena saya juga kurang tahu nih, saya lupa lagi untuk skripnya itu yang mana gitu ya. Oke. Nama WSP-nya ini Kak, sharingidea.my.id ya. Oke, mungkin saya taruh di sini ya. Saya taruh di chat Zoom. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali karena memang signalnya kurang stabil ya di sini ya. Cak Munib, masukkan ke sini bisa mas, sebenarnya bisa saja, namun ditakutkannya ada skrip yang terpotong Kak. Ya, ditakutnya ada skrip yang terpotong, nanti bisa error kembali gitu ya dari skripnya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Oke. Oke, Kak Kunto, raise hand, Ken. Silakan, Kak. Iya, Bisa. eh tadi kemungkinan jaringan aja ya kak ya. Jadi Iya, saya kan oke, nyoba betul. PSP, masya Allah, apa namanya untuk buat website atau landing page banyak. Nah, Iya. cuman karena ini sudah raise hand, saya ini kebetulan di apa namanya di tempat saya juga begitu, lemot juga. Eh, Kak Deva boleh kasih support untuk ini ya, maksudnya saya mau install apa nih, memang di luar daripada topik sih, tapi ini Iya. sangat sangat saya butuhkan untuk Oke. Irfan View itu loh Kak. Oke, Irfan View. Irfan View ya. Iya, saya kok Nah, install sulit sekali. Saya sudah mencoba, ya, sudah mencoba install dan sudah saya buat lakukan apa namanya proses download dan convert juga ke iya. salah satu itu, kok hasilnya setelah saya simpan di folder yang sudah saya browse itu nggak masuk di situ. Apa masalahnya kira-kira ya? Gitu Kak. Oke, oke. Ini kakaknya yang sebelumnya chat saya ya. Betul, Oke. betul, betul, betul. Oke. Kan saya mau menunjukkan Oke, kesulitan saya juga tadi, ah, kondisi oke. kurang bagus. Oke, mungkin saya coba buka ya Irfan View di sini ya. Jadi udah kondisinya sudah terinstall belum, Kak? Untuk Kak Kunto mungkin. Saya tunjukkan dashboard saya Kak ya. Enggak, maksudnya kakaknya sudah terinstall Sudah, belum untuk Irfan View-nya? Sudah ya? sudah. Oke, mungkin kita bahas sedikit ya. Eh, Oke, untuk teman-teman mungkin yang sudah menggunakan Irfan View ataupun misalnya baru install juga bisa ya. Oke. Di sini kan teman-teman tentunya pilih file ya, kemudian pilih yang bagian batch conversion ya di sini ya. Bagian conversion di sini. Nah, di sini teman-teman biasanya kalau untuk awal biasanya di batch conversion yang ini, yang di atas nih. Kira-kira terlihat dengan jelas tidak ya? Oke, seperti ini ya, batch conversion. Untuk teman-teman juga mungkin yang baru join ataupun misalnya masih pemula ingin menggunakan Inference View bisa juga ya menyimak ya. Nah, ini biasanya klik dulu untuk batch conversionnya yang ini ya, yang rename result files ya. Kemudian checklist ya. Nah, ini di checklist saja teman-teman ya, di checklist. Kemudian untuk formatnya pastikan
JPG, JPG atau JPEG gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian di advance terlebih dahulu nih gitu ya. Di advance terlebih dahulu, kemudian untuk gambar itu kan misalnya untuk teman-teman yang sudah menggunakan itu tidak boleh lebih dari 500 pixel. Nah, kita aturnya yang ininya saja, yang width-nya aja ya. Width-nya itu diganti dengan 500. Cukup itu saja ya, teman-teman ya. Dan pastikan ininya pixel gitu ya, teman-teman ya. Ini kita klik yang resize, kemudian ganti yang width-nya, kemudian di klik aja oke. Nah, diklik oke gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ini di sini ada name untuk penamaan gitu ya. Untuk penamaan di sini setiap teman-teman ganti nama ataupun ganti gambar gitu ya, itu diganti juga ya namanya ya. Jadi jangan sampai semuanya sama gitu ya. Contoh misalnya sebagai contoh ya, contoh gitu. Misal contoh, kemudian teman-teman tambahkan tanda pagar ya. Tanda pagar sebanyak 4 ataupun tiga atau 4 gitu ya. Itu boleh ya teman-teman ya. Kemudian jika sudah seperti itu, teman-teman pilih gambarnya terlebih dahulu. Dipilih gambarnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya coba buka ya. Karena kebetulan saya ada nih gambar project nih. Ya, kita gunakan. Nah ini kebetulan ada ya untuk keramik ya. Saya gunakan keramik sebanyak mungkin, sebanyak mungkin ya. Nah, sampai sini. Nah, jika sudah seperti ini, ya, teman-teman sudah dipilih, ya, sudah dipilih, teman-teman klik all, ya, klik. Nah, Pak, eh, remove all. Oke, teman-teman pilih dahulu seperti tadi ya, saya ulangi. Teman-teman klik ya, klik add. Sebentar ya teman-teman, koneksi internet lagi. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang sinyalnya di sini kurang stabil juga nih teman-teman. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman tadi terakhir di mana ya penjelasan saya ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ataupun masih tahu? Filenya sudah dimasukkan, tinggal di add saja filenya tadi. File gambar Oke, ya. oke. File gambarnya sudah di add ya. Ini sudah di add, pastikan sudah diklik add, ditampil juga di bawah. Teman-teman tinggal pilih tempatnya mau simpannya di mana. Tinggal klik browser ya. Klik browser. Di sini saya akan masukkan di bagian volume D ya. Volume D di bagian pribadi nih. Ataupun di bagian script coba deh ya. Script coba saya klik OK. Nah, jadi dia akan ada di script coba ini. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman klik Start Batch ya, teman-teman ya. Klik Start Batch. Kita klik saja dan kita lihat di sini 26 file, errornya tidak ada dan tidak ada juga yang berbahaya juga gitu ya, ataupun warning ataupun peringatan. Itu tidak ada ya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita coba klik Exit Batch ya. Nah, sekarang kita coba buka ya. Kita klik di sini. Oke, di bagian volume D ya. Kita klik di script coba. Nah, ini langsung muncul, Kak. Gitu. Seperti itu ya, Kak ya. Untuk Kak Kunto dan rekan-rekan, kurang lebih penggunanya seperti itu ya. Kasusnya itu Kak, di tempat saya, ketika di poin terakhir tadi, yang ketika buka di menu file tadi, itu nggak keluar seperti ini gitu maksudnya.
Ya, Cara mungkin bisa instalasinya dari diperhatikan awal kembali kan step gimana Kak? cara instalnya aja dari awal kayak misalnya. Ya, jadi Mungkin kurang yang lebih lainnya dimut aja dulu Mas biar jelas. ya. Jadi memang caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya kakaknya ada masih ada kendala, mungkin kakaknya bisa videokan cara penggunanya ya, secara pelan-pelan saja nanti, biar nanti bisa kita ketahui juga nih gitu ya. Karena untuk penggunaan sih memang seperti itu semuanya ya. Jadi kakaknya coba browser terlebih dulu ya biasanya ya. Setelah di add itu di browser dulu. Setelah itu baru pindahkan nih misalnya kemana tempatnya. Setelah misalnya sudah selesai, tinggal di oke. Pastikan di sini sudah ada nama file seperti tadi ya kak ya. Terus kakaknya klik Start Batch. Nah nanti coba dilihat hasilnya Start Batch-nya seperti apa. Mungkin seperti itu Saya, ya kak ya. saya coba Untuk dulu aku lagi input. nanya. Iya mungkin bisa Tapi dicoba secara terlebih dahulu umum ya. kalau sudah terinstall itu kan sudah sudah ini ya tandanya sudah masuk di salah satu toolbar atau mungkin di ini kan Kak. Iya. Heeh. Yang penting, Oke. penting kakaknya untuk hasilnya, untuk hasil gambarnya itu di sini kak. Nah kakaknya bisa lihat di sini Iya, ditaruhnya di mana. sudah Mungkin sudah. seperti itu ya kayak bisa diperhatikan kembali mungkin ya Heeh. kayak. Sudah Tuh. seperti itu juga. Oke Tapi mungkin nggak keluar, belum kurang lebih keluar. mungkin seperti itu Oke, ya. Mungkin bisa makasih. di ya mungkin Makasih oke mungkin Kak. bisa Filenya dicek WebP kembali kali aja dulu mas. ya kak ya. Kalau misalnya Baik, baik. memang tidak bisa, bisa di Oke. gimana kak? Makasih. Makasih. Mungkin filenya WebP kali, jadi Untuk Kak Robi gambarnya mungkin bisa kelihatan. diperjelas kak suaranya. Mungkin filenya Ya WebP mungkin juga kali dari mas. format mungkin bisa diperhatikan kembali juga ya. Gitu. Mungkin bisa diperhatikan juga ya dari gambar juga. Maksudnya file WEP gimana Pak? Maksudnya WebP maksudnya gimana? Apakah tidak dipakai WP atau harus bagaimana? Kalau di Eh, pack, di coba detail kelihatan. Kalau WP nggak kelihatan kan dia. Oh, kalau WP memang nggak bisa kelihatan Pak ya. Tapi secara, nggak maksudnya kan tujuan kita supaya di CEO-nya nanti ketika di website atau di landing page itu kan nggak terlalu berat gitu kan posisinya. Kalau semua iya. gitu sih. Ya mungkin Oke. saya Oke. coba dengan file yang lain Kak. Itu bisa juga. Kemarin saya coba WEP sih, Iya, mungkin WP gitu. ya, ya. Coba mungkin coba menggunakan gambar lain terlebih dahulu ya Kak ya. Jika misalnya menggunakan gambar lain Mas bisa berarti dari gambar tersebut yang memang tidak bisa. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Oke baik, Gitu. makasih banyak Kak. Oke. Yuk sama-sama. Oke, mungkin sekian ya untuk pembahasan singkat mengenai Irfan View ya teman-teman ya. Itu karena memang tadi ada salah satu rekan kita yang berkendala juga gitu ya di situ ya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan. Sebelumnya mohon maaf ya tadi kalau ada tutur cara install View-nya Mas. Ya, ya ada Kak untuk cara installnya ya. Untuk cara installnya ada bisa ke YouTube-nya Pak Tony ya. Dari situnya ada nih. Putra Nah, ini Mahera, ada ya. Putra Madira ada. Iya, Putra Madera. Nah, Ya, itu ada ya untuk rekan-rekan jika ingin menggunakan Irfan View gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kak Deva Oke, boleh teman-teman ada yang ingin satu tanya lagi Kak Deva. Eh, saya Adans Pak kebetulan Pak. Mas Ada, Ya, sorry sorry. ya, ya, Apa saya. namanya? eh, kan seringkali saya lihat ada untuk ngecek atau infeksi daripada website kita kan pakai site.2 domain kita yang kita Ya, ya, terus itu penjelasannya gimana sih Kak? Saya terus terang nyari-nyari referensinya. Boleh dikasih tahu. eh, Maksudnya itu maksudnya gimana Kak? dengan melihat site.2 domain kita itu keterangan itu kan kita lihat tool kan mungkin tiga apa dan sebagainya itu penjelasannya seperti apa maksudnya? Hmm, oke, gini. Eh, Site dengan domain kita ini dimaksudkan dengan tujuannya itu kita melihat postingan kita tuh ada berapa nih di Google gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih, ini kan sebelumnya kan seperti ini ya Kak ya. Kalau misalnya kita cari ini kita tidak tahu ada berapa nih. Misalnya kesebutnya banyak. Kita klik aja alat di sini. Ini Mm-mm. akan hasil ada di sini nih hasilnya nih. Dua ya. Karena ini cuma ada dua gitu ya. Maksudnya Gitu. dua apa Jadi ini ini Kak? untuk Dua. dua postingan kan ini ada dua. Kalau ini kan kalau Oh, UKM Bekasi ini adalah nama domainnya. Tetapi untuk postingan itu hanya satu yang naik gitu. oh Kurang lebih gitu. seperti itu kan. Jadi ada berapa Terus banyak dari post kondisi seperti ini postingan kita di performanya Google. website kita bagaimana?
performance. Gimana Kak? Dengan kondisi seperti ini, performance daripada website kita bagaimana keadaannya, Kak? Ada Maksudnya performance gimana tuh Kak? perform, jadi istilahnya website ini bagus atau mungkin kurang atau apa dan sebagainya, atau Itu sih bagaimana? tidak ada tidak ada ya kayak kalau misalnya seperti itu karena Hmm, performance itu kan balik lagi kita mencari traffic ya. Jadi makanya kenapa tadi juga sempat ada yang bertanya kenapa sih inspeksi tidak ada massal gitu ya? Karena memang inspeksi itu kan satu persatu untuk mengepung pasar gitu ya ataupun market yang kita tuju. Kita kan menggunakan Google. Jadi kita lakukan membuat produk sebanyak mungkin, inspeksi sebanyak mungkin untuk di Google-nya itu kita mendominasi gitu Kak. Gitu. oke. Jadi site ini maksudnya untuk mendominasi atau enggak gitu ya maksudnya? Kalau site ini untuk ngecek Kak, untuk cek berapa banyak postingan kita yang sudah ada di Google, yang sudah muncul di Google, Oh, gitu ya gitu. Kak ya. Ya, 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 ya. Iya, Oke, baik. Berarti kurang lebih seperti itu semakin ya Kak ya. semakin banyak yang muncul di alat itu berarti postingan kita semakin banyak yang diindeks sama Google itu maksudnya, Kak. Iya, betul, betul sekali. Baik, baik, Gitu. baik. Oke, baik, Pak. Makasih, Kak. Oke, oke, sama-sama. Oke, Kak Robi, silakan Kak Robi. Mas, Kak Robi ada semalam rahasia saya nih, kan belajar silakan. sama Pak siapa Pak siapa Pak Tony. Website saya kan katanya skripnya Ya, kepanjangan tuh karena submitnya nggak bisa. Lalu dirubah sama Pak ya. Tony. Itu ada tuh di apa di di chat tuh website saya. Di bawahnya kok ada tulisan submit sama apa tuh? Coba deh Mas di chat saya tuh Nusantara Tour itu. Nah, sebentar ya, bentar ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Kak Gun-gun, Kak ulangi lagi cara inspeksi. Ya nanti ya. Oke, sebentar ya. Ini Kak, Ya, tolong ke bawah deh Mas, ini bukan Kak. sampai full, sampai full, sampai full ke bawah. Oke, Nah, di situ ada tulisan tuh. Ah, itu kok masuk ya, oke, di sini ya Kak ya. submit sama Oke, risetnya. berarti ini dari skripnya mungkin ada yang, iya. Jadi ini ada skrip ya. Ini pastinya skrip sudah pasti skrip ini. Skripnya ada yang ngikut ataupun bukan terpotong. Jadi lebih ke arah mengganggu skrip bawaannya Kak. Gitu. Oh gitu ya. Terus gimana ya Mungkin caranya ya? kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kakaknya bisa ya bisa konfirmasi kembali saja Kak. Gitu ya, konfirmasi saja kembali. Eh, ini sebelumnya dituin oleh eh, Pak Tony ya Kak ya. Halo Kak Robi. Eh, 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 halo Kak Robi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas teman-teman? Oke. Mungkin untuk Kak Robi ya, untuk Kak Robi mungkin bisa konfirmasi lagi eh, ke sebelumnya ya, ke teknis sebelumnya yang memperbaiki ini gitu ya. Karena kebetulan ini kan oleh Pak Tony ya. Nah, kalau misalnya ke Pak Tony mungkin bisa dikonfirmasi kembali saja ke Pak Tony ya nanti ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk Kak Robi. Oke, oke sebentar ya, saya buka lagi Zoom chat, chat Zoom. Ulangi cara inspeksinya. Oke, cara inspeksi itu sama ya Kak ya. Jadi tinggal dikopikan saja linknya ya. Tinggal dikopikan saja linknya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan saya inspeksi. Kopikan saja linknya, kemudian inspeksi URL-nya gitu ya. Di sini, kemudian klik saja enter, ya. Klik saja enter, kemudian langsung diuji URL aktifnya. Setelah uji URL aktif, nanti kakaknya tinggal klik saja minta pengindeksan. Kurang lebih seperti itu ya untuk Kak Gun-gun ya. Gitu. Domain baru baru baiknya diinspeksikan dulu ya. Iya, memang kalau untuk itu memang harus diinspeksikan, tapi sebelum diinspeksikan harus didaftarkan terlebih dahulu ya.
gitu. Kak Suyatno, Kak boleh minta diulang dong atas konten sama body per page. Tadi sudah ya? Oke, oke sudah ya untuk itu. Nah ini ada dari Kak Suyatno ya untuk hasilnya sudah ada. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Kak mau tanya apakah Maktul bisa posting artikel atau hanya untuk produk saja? Kalau untuk eh, Maktul ya, untuk Maktul itu setahu saya untuk produk ya kayak untuk produk gitu yang memang sudah tertera di Maktulnya tersebut Kak gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin untuk Kak user ya. Untuk Kak user mungkin nanti bisa ditanyakan pada saat materi mengenai Maktul gitu ya. Kak Gun-Gun. Didaftarkan gimana Kak untuk domain barunya? Oke, mungkin kakaknya bisa lihat di sini ya, di bagian pemula Hmm. ya. Di bagian pemula di sini ya. Oke, ini mungkin saya share ya untuk Kak Gun-Gun ya. Mungkin kakaknya bisa lihat di sini. Oke, oke. Mungkin kakaknya bisa lihat ya rekaman Zoom-nya itu. Biasanya untuk pemula itu akan diberikan contoh ataupun step by step untuk mendaftarkan ke Google-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nunggu materi LPPK. Iya, nanti akan ada ya, gitu. Nanti akan ada pada saat sesinya. Kak Robi, izin live. Iya, Kak. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Kak Robi ya. Jadi sudah saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kakaknya bisa konfirmasi bahwasannya ini ada skripnya nih, Kak, yang seperti ini gitu. Ke bagian yang memperbaiki sebelumnya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Kak Robi. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kebetulan hari ini hari Jumat ya. Eh, Mau Mungkin nanya satu Pak, pertanyaan lagi, mungkin teman-teman silakan. Ya, silakan. kalau untuk Maxtul, kalau posting 2 kali itu nggak apa-apa ya Mas ya? Posting 2 kali gimana tuh, Kak? Maksudnya dengan file yang masih sama atau berbeda, Kak? Yang masih sama. Sebenarnya sih boleh-boleh saja asalkan postingan ataupun misalnya eh, produk sebelumnya itu sudah dihapuskan gitu, Kak. Kalau misalnya masih ada, ditakutkannya nanti jadi double gitu, Kak. Nggak Kurang dengan lebih seperti itu beda untuk. ini misalnya buat tambahan lagi gitu. Nambah tapi dengan Iya, Maxtul itu. iya. Jadi contoh misalnya nih ya, oke, kan kakaknya pasti kan info CSP di sini ya kan ya, Kak. Nah, Ya, misalnya kita submit ya, setelah disubmit, anggaplah misalnya ini itu adalah eh, apa ya, maktul file maktul yang terbaru. Misalnya ini salah nih gitu kan ya. Ternyata otomatis kan salah semua ya kan Kak. Nah itu harus dihapus terlebih dahulu Kak. Ya, dihapus terlebih dahulu karena kan nggak salah semua masih ya. nggak kalau nggak salah gimana Mas? Produknya wah ini kemarin kurang nih aku mau tambahin lagi tapi dengan lewat Maxtul lagi gitu. Iya, berarti harus dihapus terlebih dahulu Kak. Kalau misalnya masih yang ini masih ada terus kita tambahkan otomatis nanti akan ada double Kak. Gitu. Oh, berarti mendingan Contoh ke misalnya nih, manual aja ya ya mungkin kalau mau bisa nambahin. diedit satu per satu kurang lebih seperti itu Kak. Iya, mungkin diedit satu persatu kalau misalnya mau seperti itu ya. Kalau misalnya ada 1.000, contoh misalnya ada 1.000 nih kakaknya dari Maktul ada 1.000 gitu ya. Terus dimasukkan ke WSP otomatis kan ada 1.000 nih apa ya? Ada 1.000 nih gitu. Nah, misalnya aduh kurang nih ternyata ada yang kurang kagak ada A gitu ya. Jadi tidak muncul CWA-nya. Otomatis jika kakaknya memperbaiki di Maktul kemudian upload lagi di CSP itu bakal jadi postingannya ada 2.000 yang sebelum diperbaiki dan yang sesudah diperbaiki jadi double Pak gitu. Jadi saran Kalau dari nggak saya jika misalnya pengen seperti itu dihapus terlebih dahulu Kak gitu ya postingan sebelumnya gitu. Ataupun kakaknya edit satu kalau per untuk satu menambahkan gitu. Kurang lebih Mas, seperti itu sih kapan itu kalau kesalahan Mas, kalau nggak salah gimana Mas? jelasannya. Mau nambah gitu. Misalnya kita posting, oh saya kira kurang nih. Misalnya posting 500 mau nambah 500 lagi, tapi udah terlanjur Kurang lebih 500 seperti itu. masuk. Kan? Saya yang kurang stabil ya. Oh.
Kalau nambah bukan kesalahan, Mas. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya kita walaupun mau nambah ataupun misalnya ada kesalahan ataupun mau nambah itu konsepnya sama saja, Kak. Jadi bakal double Oh, gitu ya. gitu. Heeh. Iya, itu kan sama saja ya, sama saja. Postingannya harus dihapus terlebih dahulu gitu ya. Postingan sebelum itu harus dihapus kecuali kakaknya mau edit satu persatu itu. Iya, maksudnya Begitu udah untuk diinfeksi. Kak Agus ya, untuk Kak Agus. Kurang lebih seperti itu, Kak. Gitu ya. Oh, iya, iya, siap, siap. Iya, makasih, Mas. Heeh. Iya, Ya. kurang lebih seperti itu sih, Kak. Jadi kalau misalnya ditimpa lagi, iya sama-sama. Kalau misalnya ditimpa lagi, dia akan double jadinya. Jadi bakal ada yang double gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, teman-teman ya. Materi dari saya mengenai atas konten dan juga BPP ya, teman-teman ya. Begitu juga tadi sempat ada pembahasan mengenai Irfan View ya, teman-teman. Jika misalnya teman-teman ingin menggunakan Irfan View, bisa lihat saja tutorialnya ada di Putra Madeira ya, di Putra Madeira YouTube-nya Pak Tony kebetulan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi atas penyampaian saya yang kurang berkenan ya di hati rekan-rekan. Saya ucapkan mohon maaf dan juga saya ucapkan mohon maaf nih karena tadi kebetulan sinyalnya kurang stabil juga ya dalam Zoom kali ini gitu ya. Oke, semoga ilmu-ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman nih bagi ada yang memiliki permasalahan ada ya, ada tim supportnya juga ya dari kami, ada tim supportnya, ada dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan juga ada tim malam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bagian malam ada yang nanya nih, misalnya ke bagian pagi ternyata tidak direspon, bisa ditanyakan ke bagian tim malam ya gitu ya karena biasanya tim pagi itu sampai jam 5 sore gitu teman-teman ya. Nah untuk tim malam itu dari jam 5 sampai jam 12 malam ya teman-teman ya sampai jam 12 malam gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih ya yang sudah join. Saya kembalikan lagi kepada Mas Deva. Silakan Mas Deva. Oke, baik. Terima kasih Mas Adan atas penjelasan materi dan pertanyaannya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Nantikan Zoom teknis di next harinya lagi ya. Nanti diinfokan di grupnya dan untuk rekaman nanti saya infokan di grup lagi ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Untuk link rotator tim teknis bisa dilihat di chat Zoom ya. Bisa langsung di copy. Bila ada kebutuhan teman-teman ingin bertanya dengan tim teknis ya, bisa langsung digunakan link rotator ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.